Shalom, puji Tuhan saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ini minggu yang terakhir di tahun 2021 saudara. Kemarin juga kita merayakan Natal. Selamat Natal buat Bapak Ibu semuanya. Damai sukacita ada di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan saudara, kita pagi hari mau datang sama Tuhan. Di minggu terakhir ini kita mau sama-sama bergairah, bersyukur di hadapan Tuhan. Lebih lagi buat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita saudara. Mari siapkan hati kita. Bapak terima kasih buat perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih buat tahun 2021 yang Tuhan beri. Banyak hal yang terjadi Tuhan. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, itu semuanya baik Tuhan. Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur pribadi lepas pribadi saudara. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna. Dia nyata saudara, nyata dalam hidupku. Sama-sama bilang, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib. Banyak yang, yes Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami ya Tuhan. Di dalam hidupku. Rancangan Tuhan, rancangan indahmu terjadi Tuhan. Terjadi di hidupku. Dia Bapa yang mengerti saudara. Bapa yang mengerti. Terima kasih Bapa. Segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna. Nyata dalam hidupku. Sama-sama bilang, oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, Kau baik. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Angkat dua tangan saudara, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur, yes Lord. Oh, oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan. Boleh saudara saja yang di rumah-rumah angkat dua tangan saudara, bilang ku bersyukur Bapa. Terima kasih buat apa yang kami alami. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat 2021 Tuhan. Terima kasih, Kau baik buat kami. Yes Lord. Ku bersyukur. Sekali lagi angkat dua tangan saudara, bilang oh, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, oh Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan cinta bilang kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang dahsyat, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih, bersyukur sama Tuhan buat apa yang kita sudah lalui di 2021. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau amat baik. Mari yang bisa berbahasa roh, mari bangun roh saudara. Shikaralabaya rabasyana, hinayara labasyana rabashe. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Setiap hati mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Terima kasih. Sebab pertolongan kami datang daripadamu Tuhan. Sebab Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan kami Tuhan. Setiap kami pagi hari ini bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat apapun yang terjadi Tuhan. Kami terlalu percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kami. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan, Engkau yang menyediakan buat kami. Engkau menyediakan semuanya yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Bilang sama Tuhan, pertolongan-Mu, yes Lord, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, angkat dua tangan saudara. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini mataku tertuju padamu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku, yes Lord, tertuju padamu. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri kemuliaan buat Allah kita yang terbaik. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saya serang pada hamba-Nya, haleluya. Datanglah Roh Kudus, berkuasalah atas kami semua di hari Minggu terakhir dari tahun 2021 saat ini. Dalam nama Yesus, kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kami membutuhkan hadirat-Mu, kebenaran-Mu, firman-Mu, biar berbicara dalam hati kami. Engkau yang mengangkat segala ketakutan, kegelisahan, segala kekhawatiran di dalam nama Yesus. Engkau juga yang memimpin hidup kami memasuki tahun yang tidak pernah kami tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Tuhan ada di sana. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, bersamalah dengan kami di dalam nama Yesus. Berkuasalah dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Curahkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berkati dengan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Buatlah kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Nyatakan diri-Mu, berkati dengan damai sejahtera, dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan cinta kasih-Mu yang besar, kemurahan Tuhan yang besar. Dan kami siap untuk memasuki tahun yang baru. Kami siap mengakhiri tahun ini di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, mari bertindak di tengah-tengah kami, setiap pribadi lepas pribadi. Banyak di sini orang-orang yang takut, yang gelisah di dalam hatinya, di dalam nama Yesus. Tapi kuasa Tuhan biar bekerja pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Berkuasalah ya Tuhan sekali lagi dalam firman Tuhan di minggu terakhir ini, minggu terakhir tahun 2021 di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Natal yang sudah berlanjut sampai
Kemarin kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkuasa atas anak-anak Tuhan. Benih-benih firman Tuhan tidak ada yang gugur di tanah yang sia-sia, tapi tanah yang subur. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengikat roh-roh khawatir, roh-roh ketakutan di dalam nama Yesus, roh ketidakpercayaan di dalam nama Yesus. Roh-roh dunia ini yang membuat nyeleweng dari firman Tuhan, mencintai dunia ini, kami ikat roh-roh itu di dalam nama Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan kami ikat di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan dengan darah Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Yesus pergi. Pergi dari anak-anak Tuhan saat ini dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepas. Semua roh-roh jahat yang sembunyi dalam hidup kami, keluar kau dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Ada sejahtera Roh Kudus datang dalam nama Yesus, melepaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita memasuki minggu yang terakhir dari tahun 2021 dan kita akan mengakhirinya bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan ajak kita membaca bersama-sama ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan tentang hidup yang kita lewati. Kita harus isi dengan mengucap syukur. Mau baik, saudara menerima yang baik atau menerima yang buruk, kita mesti mengucap syukur. Kenapa, saudara? Nah, ini sesuatu yang kita akan mengikuti bersama-sama dari firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 terus sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17. Dalam perjalanannya ini Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki satu tahap yang bukan biasa, tetapi sesuatu yang sulit kita gambarkan karena banyak dari kita di tahun 2021 mengalami kesusahan yang besar. Ada yang mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, ada yang mengalami kebangkrutan, ada juga yang mengalami penderitaan-penderitaan yang kita tidak pahami. Tapi ada juga yang diberkati Tuhan. Ada yang biasa-biasa, ada yang berlimpah-limpah berkat-berkat Tuhan. Lalu apakah mengucap syukur itu sesuatu yang masih relevan di dalam kehidupan kita? Apalagi di tahun 2021 ada yang mengatakan tahun itu adalah tahun corona, saudara. Mana bisa kita mengucap syukur seperti itu, saudara? Kita menderita, tidak bisa kemana-mana.
kesusahan ada banyak sekali. Penghiburan-penghiburan kecil. Saudara mungkin berpikir begitu. Lalu tahun 2022 apa yang akan terjadi kita tidak tahu, saudara. Maka pada saat ini kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah itu kita butuhkan. Sebab tanpa firman Allah kita tidak ada. Tanpa firman Allah semesta itu juga tidak ada, saudara. Dan tanpa firman Allah kita juga akan lenyap dari keberadaan seketika. Karena Tuhan menopang keberadaan kita juga dengan firman Tuhan. Lalu iman kita ditopang juga oleh firman Tuhan. Saudara membutuhkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa hal mengucap syukur itu adalah sesuatu yang memang sangat dikehendaki Tuhan. Terutama bagi orang-orang yang sudah menerima berkat, pertolongan, kebaikan dari Tuhan. Mesti berterima kasih. Saya mau tanya, saudara yang mengalami kesusahan-kesusahan, apakah saudara ditolong oleh Tuhan juga atau saudara tidak mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Nah, satu yang mesti kita syukuri adalah berkat-berkat Tuhan yang kita terima di tengah-tengah segala kesusahan, penderitaan, bergumul dengan segala macam, tetapi tetap ada berkat Tuhan yang kita terima. Kita mau syukuri kepada Tuhan. Saudara, ada 10 orang yang sakit kusta karena Yesus itu berjalan di tengah-tengah masyarakat yang berdosa dan ada banyak penderitaan pada saat itu, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus itu berada di dalam tempat perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, di situ dia menjumpai 10 orang kusta karena memang orang-orang kusta itu mereka tidak boleh ada di kota tetapi ada di tempat yang terpencil, yang sepi, yang mana ditinggalkan oleh orang-orang sebagai tempat orang, kalau sekarang bilang tempat jin buang anak, itu jin juga tidak suka ada di situ pikirnya, saudara. Orang sekarang bilang begitu. Nah, disitulah Yesus datang, saudara. Lalu kemudian Yesus dijumpai 10 orang itu, mereka berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Yesus segera mengatakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan rupanya 10 orang itu semua disembuhkan. Tetapi seketika 1 orang yang disembuhkan, seorang yang dikatakan orang asing. Saudara, ini adalah bukan orang Yahudi kemungkinan besar. Atau dia adalah seorang dari campuran berbagai macam suku bangsa, blasteran macam-macam. Dan pada saat itu orang Yahudi kurang begitu suka dengan jenis orang yang blasteran seperti ini. Maka pada saat orang itu disembuhkan, saudara, dia dikatakan di dalam ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Rupanya dia adalah suku dari Israel yang memang tidak disukai, yaitu Samaria. Dia adalah orang campuran bermacam-macam, ya. Karena waktu Samaria ditinggalkan dan kemudian ada suku-suku lain masuk dan kemudian terjadi kawin campur di situ, sehingga orang-orang Israel benci sama orang-orang Samaria karena dianggapnya kelas yang tidak menjaga Taurat Tuhan dengan baik. Kawin campur dan mereka menyembah berhala. Tapi yang heran di sini, orang Samaria ini dia ketika sembuh dikatakan ayat 15 kembali kepada Yesus sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Jadi dia tidak malu untuk memuliakan Tuhan di depan orang-orang banyak atau di tengah-tengah perjalanan menuju kepada imam. Dia sangat bersukacita. Dia menikmati pertolongan Tuhan Yesus. Lalu setelah dia datang kepada Tuhan Yesus di ayat 16, tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, kalau membaca dalam bahasa Inggris itu sangat jelas adalah on his face, at his feet. Jadi dia wajahnya itu ditempelkan di kakinya Tuhan Yesus. Jadi sudah sembuh dari sakitnya, dia tersungkur di depan Tuhan Yesus, ditempelkan di kakinya Tuhan Yesus, at his feet. Jadi bahasa Indonesia kurang jelas ya, di sini cuma dibilang tersungkur di depan kaki Yesus.
Tapi ekspresi yang digambarkan ini, itu kepalanya menyentuh kakinya Tuhan Yesus. Dan di depan kaki Yesus itu dia menyembah dengan sukacita. Lalu mengucap syukur kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, rupanya yang 9 lupa untuk bersyukur. Saudara, saya tanya sama kita semua, apakah saudara sudah bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita sudah terima? Pada masa-masa COVID itu saya pernah menerima sebuah message di WhatsApp, saudara. Waktu Italia mengalami satu wabah yang besar dan banyak orang yang mati di situ, saudara. Di rumah sakit itu penuh sekali dengan orang-orang dan kemudian ada seorang yang sudah lanjut usia, umurnya 93 tahun disembuhkan, saudara. Dan kemudian dia bertanya berapa dia harus bayar. Saudara, lalu kemudian dokter memberikan satu lembar, tetapi isinya ini adalah total semuanya, saudara. Terus kemudian diberikan lembaran amplop, isinya apa? Adalah bermacam-macam obat-obatan yang dia harus bayar semuanya. Lalu perawatan-perawatan semuanya. Dan dia waktu melihat di situ ada sesuatu yang mengejutkan dia, adalah jumlah tiap hari dia harus bayar 500 euro untuk alat pernafasan saja di rumah sakit itu setiap hari. 500 euro artinya itu 8.160.554 rupiah. 8,16 juta per hari cuma alat nafas. Lalu dia menangis. Dokternya heran, ini orang kaya raya kok nangis. Dia bilang, kenapa menangis? Bukankah kamu bisa membayar itu semuanya? Dan ada insurans yang kamu bisa dapatkan di situ. Dia mengatakan, aku menangis bukan karena saya tidak bisa membayar. Tetapi aku menangis karena aku tidak pernah menyangka. Tiap hari saya untuk nafas mesti membayar 500 euro, 8,16 juta. Saya tidak pernah bayangkan. Kalau Tuhan itu suruh saya bayar tiap hari segini, saya tidak bisa bayangkan seperti apa sepanjang hidup saya 93 tahun itu. Saudara, di situ dokternya tertegun, perawat-perawatnya tertegun. Melihat seorang tua 93 tahun yang disembuhkan. Dan di dalam kesesakan nafasnya, walaupun dia masih kena long covid, saudara, tetapi dia sudah bisa menangis bersyukur kepada Tuhan karena dia sudah menerima pertolongan Tuhan. Sepanjang 93 tahun telah ditolong oleh Tuhan. Saudara, mari kita lihat berapa besar berkat-berkat Tuhan yang saudara terima. Udara yang kita hirup, cuma udara saja. Makanan yang kita terima, saudara, berkat-berkat yang tak terhitung, ada banyak sekali. Matahari yang kita terima, berapa besar berkat yang kita dapatkan itu semua. Makanan, minuman, pakaian, semuanya diberikan oleh Tuhan. Saudara mesti mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir tahun ini, mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Begitu besar, luar biasa. Keluarga yang sudah terima dari Tuhan, anak, pasangan hidup, pekerjaan, pelayanan yang berharga semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, Yesus bertanya, bukankah 9 orang yang lain juga tahir, tetapi di mana mereka? Saudara, jangan seperti 9 orang yang sakit kusta disembuhkan tetapi tidak bersyukur. Menerima berkat tetapi tidak bersyukur kepada Tuhan.
kita mesti bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan begitu nyata. Nah yang kedua, saudara, bagaimana dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, yang mungkin tidak terselesaikan, belum terselesaikan, atau mungkin membelit kehidupan kita sedemikian rupa. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari Mazmur pasal yang ke-42, saudara. Mazmur pasal yang ke-42, saya ajak kita untuk melihat khususnya di dalam ayat yang ke-3 sampai 6. Saya bacakan Mazmur 42 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Jadi orang-orang tidak melihat ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur, saudara. Ini adalah Mazmur Bani Korah, ya. Ayat 4. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Dia sedang dalam kondisi gundah gulana dan ditekan oleh orang-orang banyak. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 5, baca coba di situ apa yang terjadi. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, rupanya di dalam diri pemazmur itu sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu dia bukan cuma gundah gulana ditekan oleh orang-orang banyak, tetapi juga dia tertekan jiwanya, lalu gelisah jiwanya, lalu dia berkata berharaplah kepada Allah. Jadi dia belum mendapat pertolongan, tetapi dia menunjukkan iman pengharapannya kepada Allah. Dan dia berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi rupanya bersyukur kepada Tuhan itu merupakan sesuatu obat untuk persoalan jiwa yang luar biasa yang seperti belum ada penyelesaian. Nah saudara-saudara, pengharapan kepada Tuhan, melihat kepada Tuhan, memandang imannya kepada Tuhan. Kenapa perlu memandang kepada Tuhan? Sebab Tuhan di surga, dia selalu memandang kepada orang-orang yang dipercayai sebagai miliknya, yang dipilih sebagai miliknya. Tuhan itu selalu memandang dari surga atas setiap orang yang menjadi miliknya. Supaya apa? Dia mencurahkan kekuatan kepada orang-orang menjadi miliknya itu. Domba-domba Kristus yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sedang tertekan, engkau sedang gelisah, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena bersyukur itu adalah obat bagi penderitaan batinmu, bagi kesusahanmu, bagi penderitaan-penderitaan yang tidak terpahami ini. Saudara, dikatakan ayat yang ke-6, jiwaku tertekan di dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, gunung Misar, dari gunung Misar. Coba lihat berikutnya ayat 9. Aku berkata kepada Allah gunung batuku. Ini pasal yang sama, Mazmur 42. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Jadi berdoa dia pemazmur ini, Bani Korah. Kenapa Tuhan engkau melupakan aku? Kalau dilupakan sama Tuhan itu berarti doanya itu sedang di dalam kondisi tidak terjawab, saudara. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Saudara lihat di sini apa yang terjadi. Ada musuh yang menikam ke dalam tulang-tulangnya. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, di abad pertengahan kita melihat ada banyak sekali
tokoh-tokoh gereja yang mengalami satu masa kesusahan yang begitu hebat. Nah, ada seorang yang menuliskan tentang sebuah puisi, The Dark Night of the Soul. The Dark Night of the Soul. Jadi malam yang gelap gulita dari jiwa. Nah, ini adalah seorang yang mengalami sesuatu penderitaan yang tidak terpahami. Jadi kesusahan yang sangat tidak terpahami. Dan di situ dia berusaha untuk mencoba meraba-raba apa yang terjadi. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Seperti seekor keledai yang dungu di hadapan Tuhan. The Dark Night of the Soul, saudara. Tetapi dia membuat sebuah puisi yang kemudian menjadi langkah-langkah untuk masuk ke dalam persekutuan union with God yang begitu luar biasa. Saudara, rupanya Tuhan itu bertindak bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan cara yang tidak terpahami. Yang kemudian dia menemukan the dark night of the soul. Pada saat dia seperti tidak didengar oleh Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kidung Agung, itu ada masa di mana pengantin perempuan mempelai wanita Kristus. Dia sudah menikmati persekutuan dengan mempelai pria. Dia menikmati keindahan dari Kristus sama mempelai pria. Tetapi ada satu masa dia tidur dan terbangun, tidak ada mempelai pria di sebelahnya. Pengantin ini saudara mencari kesana kemari, di mana mempelai prianya. Dan dia bertanya kepada orang-orang di kebun, di mana mempelai priaku? Pergi kemana? Dia tidak tahu. Nah saudara-saudara, itu adalah sebuah fase yang tidak sama dengan fase di mana seseorang itu sedang dihajar, dikuduskan, dimurnikan. Bukan. Itu adalah masa di mana Tuhan sedang membawa seseorang itu untuk mengenal siapa Tuhan melebihi daripada akal budinya. Untuk masuk ke dalam sesuatu yang misteri dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Yang tidak terpahami. Ada berkat yang istimewa yang bukan di dalam level dia sedang dibentuk, sedang diajar oleh Tuhan, bukan. Tetapi satu masa di mana seseorang itu, dia masuk ke dalam kelas yang berbeda sama sekali, untuk dia mengalami hadirat Tuhan yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Saudara, ini yang saya mau kita untuk melihat. Ada kalanya anak-anak Tuhan itu mengalami satu periode the dark night of the soul. Malam yang gelap gulita dari jiwanya. Tetapi Tuhan dari jauh memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dan sesudah Tuhan menyatakan dirinya, kelimpahan kehidupannya itu akan mengalir keluar. Dan itu menjadi kuasa Tuhan yang memberkati luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam tulisan Bani Korah, ini seperti the dark night of the soul. Saudara, apakah yang terjadi? Bahwa puji-pujian itu kepada Tuhan tetap merupakan obat bagi segala persoalan kita. Saya mau garis bawah ini, obat yang manjur. Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi sakit penyakit kita, maka bersyukur kepada Tuhan adalah obat yang manjur bagi segala keadaan, penderitaan fisik atau penderitaan jasmani maupun penderitaan mental, penderitaan spiritual. Di dalamnya bersyukur kepada Tuhan, mengarahkan pengharapannya kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala peristiwa, saudara, merupakan obat. Maka hal yang penting sekali, saudara, kalau engkau mengalami kesusahan di dalam tahun-tahun yang kita lewati, saudara, engkau mesti bersyukur karena di situ Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dan saudara diberi obat untuk pulih kembali. Disinilah syukur kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, yang berikutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Injil Matius. Coba lihat pasal 15. Bersyukur itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa?
Kalau saudara membaca, Yesus menghadapi murid-murid bersama dengan orang banyak yang mengikuti dia. Lalu murid-muridnya berkata kepada Yesus ayat 33, Matius 15. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Perhatikan ayat 36, ini penting sekali. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara lihat di sini. Yesus melihat orang banyak 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan-perempuan dan anak-anak, belum termasuk, saudara. Apa yang dikerjakan dengan mengucap syukur, saudara? Yesus mengucap syukur adalah sebuah langkah pertama untuk dia mengadakan mujizat penggandaan 7 roti dan ikan-ikan yang kecil-kecil. Untuk memberi makan kepada 4.000 orang laki-laki bersama perempuan-perempuan dan anak-anak. Saudara, mengucap syukur itu adalah pintu kepada berkat, kepada mujizat Tuhan yang lebih besar. Penggandaan berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengucap syukur itu adalah berkat yang penting supaya saudara bisa melakukannya untuk menerima kelimpahan di dalam Yesus Kristus. Yesus berjanji bahwa dia itu datang kepada kita supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahannya. Di sini saudara, peranan bersyukur kepada Tuhan itu besar sekali. Sebab waktu kita bersyukur, berkat itu akan dilipatkan oleh Tuhan. Berkat itu akan menjadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Yesus mengambil ke-7 roti itu dan dia kemudian mengangkat di hadapan Tuhan. Dia bawa bakulnya di hadapan Tuhan. Dia bawa dengan ucapan syukur kepada Bapa. Pengucapan syukur itu adalah memberkati segala sesuatu yang kita ucapkan syukur. Di surga kita tahu, di surga memuji, membesarkan Tuhan terus. Di situ saudara tahu di surga adalah sebuah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Saudara, waktu mengucap syukur, kemuliaan Tuhan hadir di sana. Waktu saudara mengucap syukur, segala sesuatu yang saudara naikkan syukur diberkati oleh Tuhan. Dan dilipat gandakan dan dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Apa saja yang kita bisa naikkan syukur, itu merupakan sebuah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita bisa mendapatkan pelipatan itu, saudara. Itu sebabnya di dalam kitab suci, kalau saudara memperhatikan dengan jelas, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya bacakan di situ. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sudah mengerti kebenaran ini, saudara. Sudah banyak ngerti. Tapi banyak kita tidak paham mengapa saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kemalangan bagaimana? Tetap mengucap syukur karena mengucap syukur itu memberkati kita dalam kemalangan kita. Kenapa saya mesti mengucap syukur? Kalau saya menerima yang jelek-jelek, karena di situ obatnya buat yang jelek-jelek itu. Kalau saya harus mengucap syukur, kenapa? Sebab di situ saudara akan dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam pengucapan syukur itu. Saudara, kalau engkau diberkati, engkau mesti berterima kasih. Kalau engkau bisa mengucap syukur, itu adalah berkat Tuhan. Engkau mesti berterima kasih. Jangan keraskan hatimu lalu kemudian berdalih terus. Buat apa saya mengucap syukur, saya sakit hati sama Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada gunanya engkau sakit hati sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat kepadamu. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik. Pujilah namanya yang kudus. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak pernah Tuhan itu tidak baik.
Dia selalu adalah Allah yang maha baik. Saudara yang salah mengerti, iblis memecah, merusak, menghancurkan kehidupanmu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya saudara memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara kalau tertekan, saudara kalau menderita susah, obatnya apa? Mengucap syukur. Kalau saudara mau lebih banyak berkat Tuhan lagi, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Karena bersyukur itu adalah pintu, kunci kepada berkat Tuhan lebih besar. Mujizat mengucap syukur. Saudara, sebelum saya akhiri, kata mengucap syukur itu begitu luar biasa. Saya ajak kita lihat ya. Kata istilahnya itu adalah eukaristeo. Mengucap syukur itu bahasa aslinya eukaristeo. Sumber atau asal katanya itu adalah eukaristos. Sudah tahu enggak eukaristos itu artinya apa? Dari kata eu dan gabungannya itu karistos. Karisomai ya. Apa itu artinya? Itu adalah dua kata yang berlebihan ya. Kalau satu kata eu itu kata baik. Luar biasa baik, sangat baik, itu eu ya. Ya, satu lagi karistos. Karistos itu adalah artinya apa? Sangat disukai. Sangat diperkenan. Eukaristos itu artinya apa? Sangat diistimewakan. Kesayangan sepenuhnya. Ya, dua kata ya, kalau bahasa Inggris yang sering dipakai itu adalah well favored. Well itu apa toh? Bahasa Inggrisnya diterjemahkan bagaimana? Well itu bisa diterjemahkan memuaskan, nyaman, sehat, lengkap, komplit, menyeluruh. Sudah bagus toh? Ya, nyaman, sehat, memuaskan, menyeluruh. Tapi tidak cukup, bukan cuma well, tetapi apa? Eukaristos. Favored. Well, lalu favored. Favored itu apa? Dipilih, dikhususkan, diperkenan, disukai, dispesialkan. Sudah baik, tapi komplit. Nah, saudara, kalau engkau sedang bersyukur kepada Tuhan, apa sebetulnya yang terjadi? Tuhan itu kenapa mengajak kita bersyukur? Karena di situ Tuhan itu akan mengingat kepada perjanjiannya, bahwa saudara adalah anak Abraham. Di dalam Yesus melalui iman engkau orang yang diberkati. Dan di situ Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada saudara. Di mana saudara akan mengalami kepenuhan, kelengkapan, kesempurnaan berkat Tuhan itu. Sehingga ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan, ada damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya kita akhiri tahun ini di dalam hati yang mengucap syukur. Saudara, minggu ini sampai kepada akhir tahun, banyak waktu kita akan mengucap syukur. Mari kita bersyukur, terus bersyukur dalam segala hal, segala keadaan. Apapun yang kita alami, kita bersyukur karena itu obatnya. Karena di situ berkat Tuhan akan berlimpah-limpah. Saudara akan mengalami berkat Tuhan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan itu begitu baik dan ajaib. Mari kita berdiri dengan iman, nyanyikan kemurahan-Mu itu baik, lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan hati bersyukur, nyanyikan sekali lagi. Percaya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan dengan percaya. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Musik terus menyanyikan. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Dia sempurna dalam kebajikan. Dia telah memilih saudara. Dia telah memberkati saudara dari sejak lahir sampai sekarang. Adakah ucapan syukur dalam perbuatanmu, dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu? Apakah engkau tidak menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi saudara? Karena kalau saudara tidak sungguh-sungguh menyadari Tuhan mengasihi saudara, saudara tidak akan tahan uji. Saudara tidak bisa bersyukur dengan segenap hati. Percayalah, Tuhan itu sangat baik. Berkatnya besar sekali. Berkatnya melimpah dalam hidup saudara. Kalau saudara mengalami kesusahan, jangan berpikir Tuhan sedang meninggalkan saudara. Bisa jadi Tuhan meninggalkan saudara karena saudara itu hidup dalam ikatan dosa, melawan Tuhan, dan Dia yang Maha Kudus itu memalingkan wajahnya karena saudara yang meninggalkan Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara sudah hidup benar, saudara merasa ditinggalkan sama Tuhan, saudara itu tahu itu adalah masa the dark night of the soul. Masa seperti yang dikatakan tadi Mazmur dan juga di dalam kitab Kidung Agung. Saudara itu akan dibentuk mengalami sebuah kemuliaan yang lebih besar. Suatu kemuliaan yang tidak ada bandingannya. Saudara bersyukur, terima kasih kepada Tuhan yang begitu ajaib dan baik. Terima kasih sama Tuhan. Dan saudara yang mau berkat-berkatnya berlimpah-limpah lebih lagi, saudara belajar mengucap syukur senantiasa. Karena di situ berkat Tuhan akan semakin memberkati saudara. Apa yang kau naikkan syukur kepada Tuhan akan diberkati sendiri sama Tuhan. Terpuji sama Tuhan, kemuliaannya besar. Mulia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk makanan minuman, untuk keluarga kami. Terima kasih untuk hari yang kami sudah lewat. Untuk bermacam-macam hal kami bawa kepada Tuhan. Engkau yang melihat, memberkati. Engkau yang memberi sejahtera, damai, memberi kehidupan, memberi kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja dengan dahsyat, dengan sempurna. Jalannya tak terselami dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan iman lagu yang sama tadi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Percaya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Kau. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari
Saudara buka hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing berdoa, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengambil alih hidup saudara. Saudara bersyukur, biar Roh Kudus menolong kita berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Penuh melimpah ucapan syukur saudara. Di situ kesembuhan terjadi. Saudara bersyukur, di situ berkat melimpah terus bertambah-tambah. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kerajaan surga turun dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Waktu kau bersyukur, memuji Tuhan, percaya mujizat sedang terjadi dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit kelemahan menyakau dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Keluar. Iblis hancur oleh darah Yesus. Kami perintahkan di dalam nama Yesus, keluar iblis. Dan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat terjadi. Nama Yesus dipermuliakan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang tahun. Terima kasih untuk pengertian-pengertian yang kau berikan kepada kami dalam nama Yesus. Terpujilah nama Yesus selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Di akhir tahun ini kita berterima kasih, sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Yesus. Berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Bapa di surga, kebaikan Bapa di surga, serta persekutuan Roh Kudus, penyertaannya memberkati saudara mengakhiri tahun ini dengan penuh berkat, penuh pertolongan Roh Kudus. Haleluya, sampai Maranatha, Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Natal, sekali lagi selamat hari Natal, dan kita akan memasuki tahun yang baru. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Mujizat Yesus Untukmu yang dimasukkan di dalam sebuah pelayanan pujian penyembahan bagi Yesus Kristus setiap hari Selasa. Kita akan mulai lagi pada tanggal 18 bulan Januari, minggu yang Selasa yang ketiga. Dan di situ kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan
bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di dalam firman Tuhan dan kemudian di dalam kuasa menyembuhkan, melepaskan dari kuasa iblis dan memberikan kesehatan kepada anak-anaknya. Saudara datang kepada Tuhan, saudara boleh bawa teman-teman. Di sini ada Zoom yang akan saudara bisa ikuti di 8111470 600 dan passwordnya adalah Yesus Tuhan, nyambung jadi satu. Dan di situ saudara boleh bawa teman-teman saudara yang sakit, yang lemah tubuhnya. Saya akan berdoa bagi saudara yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya kuasa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan mereka semua, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chc_serpong, YouTube di chc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.